Alhamdulillah, Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Pertama tentunya kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah atas izin dan iradahnya dan atas bimbingan hidayah serta taufiknya, juga atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Maka pada malam ini kita bisa bersama-sama duduk, bersimpuh, bersujud di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga apa yang kita laksanakan dari salat maghrib tadi menjadi amal yang diterima di sisi Allah Ta'ala dan mendapatkan penilaian yang sempurna. Baiklah para jemaah, kita masih melanjutkan pembahasan surat Al-Mutaffifin, masuk pada ayat ke-13. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Yang artinya yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, itu Al-Quranul Karim, dia berkata, orang-orang kafir, orang-orang yang tidak percaya dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW berkata, itu adalah dongeng orang-orang terdahulu. Demikian para jemaah, tudingan, tuduhan dan bantahan yang sangat buruk yang sering dilontarkan oleh kaum kafir Quraisy khususnya ketika itu, dan orang-orang yang seperti kaum kafir Quraisy di masa-masa berikutnya sampai dengan hari ini. Mereka menganggap bahwa ayat-ayat Al-Quranul Karim yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya itu adalah bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan hanya merupakan dongeng-dongeng dan cerita-cerita orang-orang di masa lalu begitu, yang katanya disusun oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau katanya Nabi hanya mengumpulkan cerita-cerita itu dari buku-buku terdahulu, lalu digabungkan dalam sebuah kitab yang disebut Al-Quran. Misalnya H.M. Kim, salah seorang tokoh orientalis, mengatakan Muhammad itu pandai membaca dan pandai menulis. Ia belajar dari pendeta Yahudi di Madinah dan pendeta Nasrani di Syria atau di Syam. Dan apa yang ia pelajari dari pendeta Yahudi dan Nasrani itu kemudian dia gabungkan dan dia susun dalam sebuah kitab yang kemudian disebut Al-Quran. Demikian para jemaah, tuduhan orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quranul Karim. Nah, ayat yang sama yang mirip dengan ayat 14 surat Al-Mutaffifin ini kita temukan juga para jemaah di surat Al-Furqan surat 25 ayat 5. Allah berfirman di situ, waqalu, dan mereka berkata, orang-orang kafir dan musyrikin Quraisy, asatirul awwalin, kata mereka, itu adalah dongeng-dongeng orang dahulu. Ittatabaha, gitu. Dimintanya supaya dongeng itu ditulis. Fahiyatumlah alaihi, maka dibacakanlah dongeng-dongeng itu, diimlakan kepadanya.
bukratan wa asila, setiap pagi dan petang. Begitulah teguhan para mereka, para jemaah, kekeh mengatakan mendongeng-dongeng orang terdahulu. Atau kalau di surat Al-Furqan itu kita bisa awali dari ayat keempatnya para jemaah, ya. Wa qala alladziina kafaru, dan orang-orang kafir berkata, inna hadza, sesungguhnya Al-Qur'an ini, kata mereka, illa ifkun iftarahu, kecuali melainkan adalah sesuatu kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad. Wa a'anahum alaihi qaumun akharun, lalu kaum yang lain, orang yang lain membantu Nabi Muhammad untuk hal itu. Faqad ja'u dzulman wa zura, maka sungguh mereka telah berbuat zalim yang sangat besar. Begitu Allah Subhanahu wa taala. Lanjut ke ayat tadinya, wa qalu asatirul awwalin. Jadi demikian para jemaah ibadah iman, tuduhan-tuduhan dusta, tuduhan mengada-ada yang ditujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun tuduhan itu semuanya tentu saja tidak benar. Kenapa para jemaah? Padahal dalam ayat lain di surat Al-Ankabut 48 para jemaah, surat 29 dan 8 Allah menegaskan tentang posisi Nabi Muhammad itu. Beliau itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, dan beliau tidak pernah mempelajari apapun sebelumnya. Itu sebelum beliau menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dan membantah terhadap tuduhan itu. Wa ma kunta tatlu min qablihi, kata Allah, hei Muhammad, dan engkau tidak pernah sebelum menerima wahyu itu membaca sesuatu dari kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat ataupun Injil, nggak pernah. Wala taqutu biyaminika, dan kamu pun tidak pernah menuliskan hal itu dengan tangan kananmu. Illa tabal mubtilun, melainkan orang-orang yang ragu terhadap itu, mereka menolak sekeras-kerasnya. Demikian para jemaah. Lagi pula kan kalau kita perhatikan Al-Quranul Karim dari Bismillah ayat pertama surat Al-Fatihah sampai dengan Jinnati wan Nas, surat terakhir itu surat An-Nas, tidak ada dongeng, tidak ada cerita. Jadi bukan dongeng dan bukan cerita, tetapi ada kisah nyata tentang kehidupan umat terdahulu. Dan kisah pun di penggalan-penggalan saja, tidak ada kisah yang utuh yang disampaikan oleh Al-Quran. Perhatikan kisah tentang Nabi Adam, tentang Nabi Nuh, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Lut, tentang Nabi Soleh, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Isa. Hanya ada sedikit cerita yang utuh, itu adalah surat ke-12, itu surat Yusuf. Rada utuh itu cerita tentang surat Yusuf para jemaah, cerita tentang Nabi Yusuf gitu. Quran itu berisi salah satunya kisah. Ada anfal, ada perumpamaan, ada peringatan, ada basyir, pemberian kabar gembira berupa surga, ada nadir berupa peringatan. Isinya merupakan berisi tentang akidah, tentang keimanan kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, kepada hari akhir, kepada takdir. Isinya berbicara tentang ibadah, bagaimana manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Berisi pula tentang persoalan-persoalan muamalah, bagaimana manusia memilih kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, dan persoalan-persoalan lain yang berisi panduan bagi umat manusia. Di ayat kedua surat Al-Baqarah, setelah ayat Alif Lam Mim, Allah mengatakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab Al-Quran yang isinya tidak dapat diragukan lagi, kebenarannya tidak dapat disaksikan lagi. Hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan di Al-Baqarah 185 kalimatnya hudal linnas,
wa bayyinatin minal huda, petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi petunjuk itu. Kan kita lihat Al-Qur'an 85. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang pada bulan itu diturunkan Al-Qur'an. Hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas bagi petunjuk itu dan sebagai furqan, pemisah antara hak dan batil. Jadi begitulah isi dan kandungan Al-Qur'anul Karim. Kisah hanya salah satunya. Dan sekali lagi, kisah itu adalah penggalan-penggalan. Dan kisah itu bukan sekedar berkisah. Allah menegaskan di surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sungguh dalam kisah-kisah yang Allah tampilkan dalam Al-Qur'an itu terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang punya akal pikiran yang sehat. Dengan kisah itu Allah ingin agar yang membaca mengambil nilai, mengambil pelajaran yang berharga. Gitu. Misalnya kita ambil contoh kisah yang paling pertama dalam Al-Quran, surat Al-Maidah tentang Nabi Adam alaihissalam. Allah berfirman kepada Rasulnya, ya, watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Al-ayat. Muhammad, bacakanlah kepada mereka naba abnai Adam, kisah dan cerita tentang dua anak Adam. Itu korban kurbanan, ketika kedua anak Adam itu berkurban, atau kumila min ahadihima, kurban yang satu diterima, walam yutaqabbal minal akhar, tapi kurban yang satu lagi ditolak. Di sini ada sesuatu yang luar biasa menurut para jemaah. Pesan Allah kepada Rasulnya, Muhammad, jelaskan, terangkan, sampaikan pada mereka kisah dua anak Adam bil haqqi, dengan sebenarnya. Ada nilai, ada pelajaran yang berharga, bahwa menyampaikan kisah kehidupan umat manusia, sejarah umat terdahulu itu harus jujur apa adanya. Jangan suka membelokkan sejarah, jangan suka memanipulasi sejarah untuk kepentingan apapun. Seperti kita temukan dalam perjalanan kehidupan umat manusia, banyak yang membelokkan sejarah, memanipulasi sejarah demi kepentingan politik khususnya, dan kepentingan kekuasaan. Nah, Rasul harus diberitakan, dan kita pun diberitakan, jelaskan sejarah itu apa adanya. Di situ ada nilai dan pelajaran yang berharga. Di negeri ini banyak sekali para jemaah manipulasi tentang sejarah itu. Baik. Nah, setelah itu para jemaah ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menyuruh Rasulnya untuk menegaskan kepada mereka tentang ketidakbenaran dan kepalsuan tuduhan mereka itu. Di surat Al-Furqan sudah dijelaskan tadi di ayat keempat, ayat ke-6-nya tadi 45 sudah ya, di ayat ke-6-nya dikatakan, Qul, katakanlah mereka wahai Muhammad, firman Allah kepada mereka yang menuduh Quran itu adalah dibuat-buat oleh Muhammad dan cerita-cerita orang terdahulu. Anzalahu alladzi ya'lamu sirra fis samawati wal ardi, bahwa Quran itu diturunkan oleh Zat yang Maha Kuasa, yang mengetahui rahasia langit dan bumi. Innahu kana ghafurur rahim, sehingga dia Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi itu bantahannya, bukan bagaimana beliau bisa membuat sesuatu padahal tidak bisa baca, tidak bisa baca tulis. Kita bisa baca sejarah turunnya Al-Qur'anul Karim. Ketika Rasul menerima ayat Al-Quran di wahyu, Rasul menyampaikan kepada para sahabat, dan Rasul menyuruh kepada para pencatat wahyu itu mengatakan, tuliskan ini, tempatkan di sini, tulis ini, tempatkan di sini, tulis ini, tempatkan di sini, gitu kan Rasul.
Dan kalau Rasul punya keperluan berkirim surat apa-apa saja, ya beliau menyuruh sahabat yang pandai menulis. Dan ketika dia dapat surat, beliau menyuruh sahabat untuk membacakan surat itu. Demikian para jemaah. Ya, itu ayat ke-14, ayat ke-13 ya. Ayat ke-14 ya. Nah, sekarang ayat ke-15-nya para jemaah ya. Ya. Tadi 13 ya, sekarang 14 maaf. Ya. Ini membantah, Rasul sudah membantah. Ayat berikutnya, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Nah, para jemaah, perhatikan kata kalla pada ayat ini. Bermakna sekali-kali tidak. Itu arti kalla. Maksudnya untuk mengingkari tuduhan dan prasangka buruk mereka itu. Karena kan sebelumnya redaksinya, narasinya seperti itu para jemaah. Itu Allah mengatakan tidak benar sangkaan dan tuduhan mereka bahwa Quran itu merupakan dongeng orang-orang terdahulu. Itu. Yang benar Quran itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Hanya saja kaum musyrikin mereka tidak mau beriman pada Quran itu, walaupun mereka meyakini kebenarannya. Sudah saya jelaskan di kajian-kajian yang lalu, mereka meyakini kebenaran Al-Quran, tapi karena faktor X yang ada dalam diri mereka, mereka harus menutupi keyakinannya itu dengan berbagai cara. Jadi hati mereka telah tertutup. Kenapa tertutup hatinya? Disebabkan terlalu banyak dosa yang telah mereka perbuat. Karena begini para jemaah, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul pernah bersabda begini, innal abda idza akhta'a khati'atan, sesungguhnya seorang hamba siapapun dan kapanpun bila dia melakukan perbuatan dosa, melanggar aturan Allah Ta'ala. Nah, salah satu yang terkait dengan orang-orang musyrikin Quraisy adalah menolak kebenaran kerasulan Nabi Muhammad SAW dan Al-Quranul Karim. Nukitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Ketika dosa diperbuat, maka terjadilah dalam hatinya bintik-bintik hitam. Noda-noda kita itu mengotori hatinya. Gitu. Faidahu wa najaa wastaghfara wa taba sukila qalbu. Nah, kalau dia berhenti dari berbuat dosa, lalu istighfar, minta ampunan kepada Allah dan bertobat, tidak mengulangi lagi perbuatan itu, seterusnya melakukan perbuatan-perbuatan baik, sukila qalbuhu, kata Rasul dalam sini, hatinya akan bening kembali. Jadi istighfar dan tobat dari dosa membuat hati suci lagi, bening lagi. Tapi wa ada zida fiha hatta tahwa qalbu. Kalau dia tidak berhenti, terus melakukan dosa, tidak beristighfar dan bertobat, maka hatinya akan tertutup oleh nuqtatus sauda tadi, oleh noda hitam tadi. Nah, noda hitam itulah yang kemudian wawarona alladzi, itulah roda yang disebut dalam Al-Quranul Karim, kalla bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Begitu. Sekali-kali bahwa mereka di dalam hati mereka telah ada kotoran, hatinya telah ternoda, telah berkarat disebabkan dosa yang mereka perbuat. Rona ini begini para jemaah. Kata rona ini kalau di kaca itu ibarat karat-karat kaca. Nah, kalau kaca
benih kaca cermin itu sudah berkarat, kena kotoran-kotoran yang menempelnya dan tidak dibersihkan, maka si kaca cermin itu akan jadi kotor, menjadi buram, dan tidak dapat digunakan untuk bercermin. Hati ini kan cermin. Rasul pernah mengatakan kepada Wabisah ketika dia bertanya tentang kebaikan dan keburukan, kata Rasul, "Istafti qalbaka hai Wabisah, tanya hati nuranimu tentang baik dan buruk itu. Kalaupun orang lain berfatwa kepadamu tentang sesuatu, maka tanya hati nuranimu. Sebab hati nurani cermin, tidak akan pernah berbohong dan tidak akan pernah mengatakan salah pada yang benar dan tidak akan pernah mengatakan benar pada yang salah. Itu hati nurani. Tapi ketika hati nurani tadi sudah ternodai oleh rona tadi, oleh karat-karat yang bernama dosa, dia tidak sanggup lagi membisikkan kebaikan kepada orang itu. Yang tidak berfungsi lagi. Itu pada jemaat. Nah, demikian bahaya dari dosa itu. Nah, jadi dalam hadis ini para jemaat disebutkan bahwa seorang hamba siapapun dia, manakala telah melakukan dosa dan maksiat, maka akan dicatatkan di dalam hatinya bintik-bintik hitam, noktah-noktah hitam. Semakin banyak melakukan dosa dan maksiat, semakin hitamlah hatinya. Dan kalau hatinya sudah hitam, yang sempurna tadi, maka hati akan menjadi keras. Kalau hati sudah keras, kata Al-Quran, "Tsumma qasat qulubukum fahiya kal hijarah aw ashaddu qaswa." Lalu hatinya mereka menjadi keras, bahkan lebih keras daripada batu. Batu yang keras itu bisa tembus dengan air, bisa runtuh dengan air, bisa pecah. Tapi hati manusia yang sudah keras tak bisa ditembus dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Pada saat itulah para jemaat, seseorang yang hatinya sudah ternoda dengan noda dosa tadi dan mengeras seperti batu, dia tidak bisa lagi ditembus oleh kebenaran, dan pada akhirnya dia tidak bisa lagi membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana patut dan mana yang tidak patut. Itu bahayanya para jemaah. Sehingga kalau sudah begitu, hilanglah rasa malu dari dirinya. Dan kalau rasa malu sudah hilang, Rasul bersabda, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Bila rasa malu sudah tidak ada, orang akan berbuat apa saja sesuai dengan dorongan naluri kebinatangannya. Makanya sekarang bagaimana orang-orang yang sudah tidak mau berbuat maksiat, begitu gampang berbuat dosa, begitu enteng berbuat maksiat, gitu kan? Karena sudah rusak hatinya sudah dipenuhi oleh dosa, gitu. Saya ingin memberikan penjelasan lebih jauh dari hal ini para jemaah. Kalau kita perhatikan Al-Baqarah ayat terakhir, "Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat." Bagi dia pahala dari kebaikan yang dilakukannya, dan bagi dia dosa dari kesalahan dan dosa dari kesalahan yang dilakukannya. Perhatikan, kenapa untuk kebaikan digunakan kata kasabat, dan untuk keburukan digunakan kata iktasabat. Kenapa? Sebab kebaikan itu, orang melakukan kebaikan itu sangat mudah tanpa beban, sesuai dengan hati nuraninya dan sesuai dengan fitrah manusia yang memang condong kepada kebaikan, yang disebut khilqah Islamnya, yang disebut ayat 172 surat Al-A'raf atau ayat 30 surat 30, sesuai dengan khilqah Islamnya, maka mudah tanpa beban. Sebaliknya orang yang melakukan dosa dan kemaksiatan itu bebannya besar, harus kerja ekstra untuk melakukan kejahatan dan kemaksiatan. Kenapa? Sebab perbuatan dosa dan kemaksiatan pada hakikatnya
bertentangan dengan hati nuraninya. Nah, ketika seorang berbuat jahat harus melawan bisikan hati nuraninya. Contoh, ada seorang laki-laki dan perempuan suami istri pergi malam hari atau kapan saja, kemana saja, mereka tenang, tidak usah lirik kanan lirik kiri. Pulang larut malam juga tidak usah lirik kanan lirik kiri, menghadap-hadap. Kenapa? Suami istri tidak ada beban. Bandingkan dengan dua orang, laki dan perempuan yang bukan suami istri, pergi berduaan, mereka bukan mahram. Ya. Di tempat manapun mereka lirik kanan kiri, pulang larut malam menghadap-hadap takut ketahuan tetangga. Itu harus kerja ekstra. Hakikatnya begitu. Kenapa? Sebab sekali lagi harus melawan dorongan hati nuraninya yang cenderung kepada kebaikan dan menolak keburukan. Tapi catat ini. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa berbuat dosa, yang hatinya sudah dipenuhi dengan kotor dengan noda hitam karena dosa, maka berbuat dosa jadi mudah, seperti di surat Al-Baqarah 81. Bala man kasaba sayyi'ati wa hatat khati'atu. Tidak demikian. Orang yang sudah melakukan satu perbuatan dosa, wa hatat khati'atu, dosanya sudah meliputi dirinya, sehingga jadi gampang berbuat dosa. Nah, ini akibat rona tadi, diliputi dosa dan kesalahan, menjadi mudah berbuat salah, tidak ada lagi rasa malu dalam berbuat dosa dan maksiat. Karena itu para jemaah, kuncinya, karena siapapun bisa berbuat dosa dan maksiat, ketika kita berbuat dosa dan kesalahan, segera ingat kepada Allah, beristighfar kepadanya, dan bertobat atas segala dosa dan perbuatan itu. Insya Allah kata tadi, sukilah qalbu, hatinya menjadi bening kembali. Tapi orang-orang kafir kan tidak demikian. Di Al-Baqarah ayat 6 dan ayat 7 kan jelas dikatakan, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'adzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Bagi orang kafir dikasih peringatan atau tidak, sama saja mereka tidak beriman. Lalu khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum adzabun adzim. Allah sudah tutup pendengarannya, tutup penglihatannya, tutup hatinya, menjadi pekat gelap, sehingga sehebat apapun nasihat tak mempan bagi mereka. Kalau istilah hadis Al-Bukhari itu, hati mereka itu adalah ajadin. Ajadin itu seperti tanah cadas. Tanah cadas. Sehingga tanah cadas itu kan gersang, ya kan? Sebesar apapun curah hujan turun di atas tanah yang gersang, tidak akan membuat air hujan itu, tanah itu jadi subur, tidak. Tetap ajadin. Itu lingkungan Rasul, ya kan? Ada hati yang seperti tanah subur, hatinya orang mukmin. Hati orang kafir itu adalah hati ajadin yang seperti tanah gersang, dan hati orang munafik seperti tanah yang bisa menampung air tapi tidak bisa menumbuhkan apapun juga. Demikian para jemaah, itu ayat ke-14. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu istighfar, selalu bertobat, sebagaimana Rasul berikan tuntunan kepada kita semuanya. Ayat ke-15, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Alhamdulillah para jemaah, sekali-kali tidak, firman Allah, sesungguhnya mereka pada hari itu, hari kiamat, benar-benar tertutup dari rahmat Tuhan mereka. Maksudnya apa? Di hari kiamat itu mereka tidak akan bisa melihat Allah. Padahal para jemaah, melihat Allah di hari kiamat itu adalah puncak kenikmatan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang saleh. Imam Asy-Syafi'i
Para jemaah mengatakan hal itu yang kemudian dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Apa kata Syafi'i? Wa fi hadhil ayah dalilun ala anna al-mu'minina yarawnahu azza wa jalla yawma idzin. Ayat ini menjadi dalil bahwa di hari kiamat nanti orang mukmin akan bisa melihat Allah, sedangkan orang kafir tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan ayat 22 23 surat Al-Qiyamah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, ya kan? Ila rabbiha nadhirah. Wujuhun, muka-muka mereka orang-orang beriman pada hari itu nadhirah, cerah ceria. Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Tuhannya, melihat Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, dalam hadis Al-Bukhari diceritakan, Bukhari Muslim yang diceritakan, kata seorang sahabat, suatu malam di malam bulan purnama, gitu, langit cerah, tidak ada awan, sehingga bulan kelihatan gitu cahayanya, terang. Terus sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah di hari kiamat nanti kita akan melihat Allah dengan mata kepala kita? Itu pertanyaannya bagaimana? Apa ya Rasulullah? Hadis Rasulullah, kata beliau, sesungguhnya kalian akan melihat Allah di hari kiamat nanti seperti kalian melihat bulan purnama itu, cahayanya terang tapi tidak membuat kalian silau. Begitu Pak. Innakum satrawna rabbakum ayana kama tarna hadzal qamar la tudawuna fi ru'yatihi, itu bunyi hadisnya. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian secara langsung tanpa tabir, tanpa penghalang. Seperti melihat bulan ini, kata Rasul, kalian tidak akan terkena mudarat sedikit pun saat melihatnya. Itu di akhir ayat di surga. Di dunia maka bisa, ya kan? Nabi Musa dari yang ingin melihat Allah Subhanahu wa taala nggak bisa. Maksa ingin melihat Allah Nabi Musa, kata Allah, baiklah kalau begitu, arahkan pandanganmu hai Musa ke bukit sana. Jika bukit tetap pada keadaannya semula, kau akan melihat Allah. Apa yang terjadi? Hancur, nggak kuat begitu menolak. Nah di akhirat tidak lagi. Akhirat itu segala sesuatunya berbeda dengan keadaan di dunia. Gitu. Subhanallah, bisa melihat Allah di hari kiamat. Pada jemaah, saya bacakan hadis Muslim ya, dari Suhaib radhiyallahu anhu. Kata Suhaib, Anna Rasulullah pernah bersabda begini, idza dakhala ahlul jannati al jannata, bila ahli surga sudah masuk surga, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Doalah, ya Allah, kami minta ridho dari surga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Baru doa kepada Tuhan. Ahli surga masuk surga. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, kata Rasulullah. Tabaraka Allah berfirman. Apa firman Allah? Turiduna syai'an azidukum. Sudah dikasih nikmat melimpah di surga, Allah bertanya, apakah kalian mau sesuatu tambahan dari kenikmatan ini? Gitu. Silakan minta, tinggal bilang aja, kata Allah, kalau mau, begitu. Fayaqulun, para ahli surga berkata, mudah-mudahan kita yang termasuk berkata itu nanti para jemaah. Alam tubayyid wujuhana, ya Allah, bukankah Engkau telah membuat wajah kami cerah dan putih? Alam tudkhilna jannata, bukankah Engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa nunajjina minan nar, dan Engkau telah menyelamatkan kami dari siksa api neraka. Sudah cukup ya Allah kenikmatan yang Kau berikan kepada kami. Kami tidak butuh apa-apa lagi. Itu hari surga begitu Pak. Tapi kalau sekarang di dunia manusia ditanya begitu pasti macam-macam ditanya. Tidak akan pernah puas.
kami sudah aman, sangat puas dengan kenikmatan surga ini. Gitu. Lalu Rasul melanjutkan sabdanya, fayakshiful hijab, maka dia Allah Ta'ala membuka tirai. Membuka tirai. Fa'utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhri rabbihim. Tidak ada sesuatu yang paling mereka cintai dan paling mereka sukai dari apa yang Allah berikan pada mereka dari kenikmatan surga itu selain dari melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu puncak kenikmatan surga. Ini perkara gaib. Dan tentang perkara gaib itu informasinya cuma dua, dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan ini hadis Muslim sahih, wajib kita meyakininya, wajib kita mengimaninya. Dan jangan ditanya gimana nanti wujud Allah, jangan ditanya seperti apa nanti Allah, jangan ditanya. Akal kita sekarang juga tidak akan mau membayangkan seperti Allah, dan tidak boleh kita membayangkan tentang wujud Allah. Jangan. Bagaimana kita bisa mentakdirnya? Bahaya itu. Udah biarkan aja apa adanya seperti itu. Tunggu saja, wait and see saja ya. Wait and see saja. Tunggu saatnya. Makanya berupaya semaksimal mungkin untuk menjadi ahli surga. Pasti bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Ini juga hadis ini sekaligus menjadi dalil Allah itu punya wajah dan sifat-sifat Allah yang lainnya. Namun catatannya kita tidak tahu hakikatnya itu. Tidak tahu hakikatnya. Allah memiliki wajah, tapi pasti beda dengan wajah manusia. Pasti berbeda, ya kan? Allah punya pendengaran, pasti beda dengan pendengaran manusia. Allah punya penglihatan, pasti beda dengan penglihatan manusia. Bahkan hadis mengatakan, Rasul bersabda, ya kan? Sesungguhnya hati manusia berada di antara dua jemari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah punya jari, tapi tidak sama dengan jari manusia. Demikian para jemaah. Berbeda. Kita ambil contoh saja pendengaran manusia lah. Ya. Pendengaran manusia itu sangat terbatas. Pendengaran Allah tidak terbatas. Kita sekarang nih mendengarkan ceramah. Kita hanya bisa mendengarkan satu suara. Kalau ada suara-suara lain yang muncul di tempat ini, maka kita tidak bisa mendengarkan seluruh suara itu. Kita sarung semua suara itu masuk ke telinga kita. Itu pendengaran kita pada jemaah. Tapi perhatikan dan cermati bagaimana pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh umat manusia di muka bumi yang muslim itu berdoa pada saat yang sama kepada Allah Ta'ala, tapi Allah tidak akan pernah keliru. Ini doa si fulan, ini suara si fulan, ini permintaan si fulan, itu renungan si fulan, enggak bakalan keliru. Ada 10 orang berbicara di hadapan kita, bahkan mereka berbicara, kita tidak bisa mengidentifikasi suara mereka. Tidak. Tapi Allah, pendengaran Allah, bisa mengidentifikasi suara miliaran dari umatnya itu. Makanya banyak ayat Quran yang mengatakan Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha melihat. Ya kan begitu? Itu satu contoh saja para jemaah, ya kan. Jadi jangan disama-samakan. Sebada muncul kan aliran-aliran yang musyabbihah, ya kan, mujassimah kan itu.
ya, menyerupakan Allah dengan sesuatu, mewujudkan Allah, ya punya jisim, ya punya wujud gitu, ya kan. Di surat Asy-Syura Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang setara sama dengan Allah Ta'ala dalam segala hal. Wa was-sami'ul basir, dia maha mendengar dan maha melihat. Demikian para jemaah. Jadi Rasul mengajarkan pada kita, jelas di hari kiamat kita akan bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul juga mengajarkan kepada kita doa agar di hari kiamat kita bisa melihat Allah. Hadis dari Imam An-Nasai dan Ahmad doanya begini, as'aluka ladzatan nadhur ila wajhika. Coba lagi, as'aluka ladzatan nadhur ila wajhika. Ya Allah, aku memohon kenikmatan memandang wajahmu. Kalau sulit bahasa Arabnya, itunya saja. Yang intinya, ya Allah, aku mohon kenikmatan memandang wajahmu di hari kiamat. Cukup dengan itu juga bisa apa-apa. As'aluka ladzatan nadhur ila wajhika. As'aluka ladzatan nadhur ila wajhika. Jadi ada doa untuk bisa melihat Allah, tapi tidak ada doa untuk bisa bermimpi bertemu dengan Nabi, tidak ada. Terus sudah sekalinya banyak orang, mungkin tentang dikit tapi ada perbandingannya. Banyak orang yang berdoa ingin bertemu dengan Nabi dalam mimpi, bahkan baca surat itu, surat ini, doa itu tidak ada tuntunannya. Lalu kalau bertemu dengan Nabi dijadikan alasan, kemudian bisa bikin syariat karena katanya pernah bertemu dengan Nabi, gitu. Ya. Itu semuanya bullshit para jemaah. Jangan suka dipercaya dan kayak begituan, bohong. Nah demikianlah para jemaah ayat ke-15 ya. Jadi yakini insya Allah kita bisa melihat Allah, dan sekali itu puncak dari kenikmatan surga. Sehingga kenikmatan surga makanan, minuman, buah-buahan, dan berhubungan dengan istri, semuanya akan hilang ketika kita melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan saja, seumur hidup kita di dunia kita sebut nama-nama Allah. Dalam sholat berapa kali coba? Allahu Akbar. Setiap gerakan sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar terus kita sebutkan. Dan di hari kiamat nanti kita akan lihat wajahnya. Betapa girang dan bahagianya. Dan sekali lagi, mudah-mudahan upaya, usaha, sungguh-sungguh dan maksimal dari kita semuanya pada selama hidup ini bisa membuahkan hasil yang maksimal pula di hari akhirat nanti. Masuk surga, terserah surganya tingkat keberapa. Yang pasti masuk surga dan semua ahli surga akan bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Itu saja saya kira. Masih berlanjut ke ayat-ayat berikutnya. Ya sampai dengan ayat 15 kan hari ini. Insyaallah 16, 17 dan selanjutnya kita bahas lagi di kesempatan lain. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan, waktu, umur dan kesehatan pada kita semua. Perlu kelihatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.